Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mazmur 40 ayat yang ke-18. Mazmur 40 ayat yang ke-18. Sekali lagi Bu, dibacakan ulang. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Ya, terima kasih. Ya, seperti lagunya Mansur ya. Aku orang yang miskin di dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan ayat ini kita boleh melihat satu ungkapan yang diucapkan oleh Daud. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Engkau Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong dan meluputkan aku. Allahku, janganlah terlambat. Ini adalah sebuah doa, sebuah pengharapan yang disampaikan oleh pemazmur kepada Tuhan. Bagaimana dia sedang dalam kondisi yang sudah miskin, sengsara lagi. Jadi ini artinya kalau boleh saya katakan double-double ya. Penderitaannya ini double-double, tidak hanya satu sisi, tetapi semua sisi di dalam kehidupannya mengalami demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat apa yang dihadapi oleh Ayub. Salah satu hal yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan yang mengatakan di mana hartamu, di situ hatimu. Dan rupanya ini juga yang membuat penulis di dalam Alkitab menunjukkan tentang keberadaan Ayub. Ayub seperti yang kita tahu sebelum dia menghadapi satu ujian yang Tuhan izinkan dilakukan oleh iblis adalah orang yang kaya. Dia juga adalah orang yang sangat jujur, takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Dengan kata lain, tidak ada satu hal pun yang bisa Tuhan melakukan sesuatu yang tidak baik atas kehidupan Ayub. Karena apa yang sudah diperbuat oleh Ayub sehingga wajar kalau kita melihat segala yang dipunyai oleh Ayub diberkati oleh Tuhan. Sawah ladangnya diberkati, ternaknya diberkati, sehingga di sana dikatakan sebagai orang yang paling kaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai suatu saat iblis datang menghadap kepada Tuhan, mohon izin kepada Tuhan untuk boleh mencobai di dalam kehidupan Ayub. Dan Tuhan katakan kamu boleh, tetapi tidak boleh hatinya. Semua yang ada dipunya oleh Ayub boleh kamu lakukan, terserah kamu apakan. Bapak Ibu Saudara, dan kita boleh lihat apa yang dilakukan oleh iblis adalah menghabiskan semua harta benda yang dimiliki oleh Ayub. Ya, kerjanya selama berpuluh-puluh tahun hanya dalam waktu sesingkat-singkatnya semuanya dihabiskan oleh iblis. Kemudian anak-anaknya mati semua. Ini kalau boleh saya katakan penderitaan yang super luar biasa. Dan di sana sebagai seorang penolong, istri Ayub seharusnya menolong, memberikan kata-kata yang menguatkan. Tetapi tidak, justru istri daripada Ayub menyuruh Ayub untuk menyangkali Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, Ayub mengatakan kepada istrinya, perempuan sialan kamu.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah hal yang menarik. Dengan penderitaan yang begitu luar biasa yang dialami oleh Ayub, tetapi Ayub tidak berbuat satu kesalahan pun di hadapan Tuhan. Dia dalam mulutnya tidak bersalah, dalam tindakannya tidak bersalah. Bahkan ketika sahabat-sahabat dari Ayub mengatakan Ayub mungkin telah berbuat dosa dan sebagainya, justru kita melihat supaya Tuhan mau supaya Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya karena apa yang telah mereka katakan kepada Ayub. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Seandainya kita mengalami seperti Ayub, maka tentunya kita tidak menginginkan, ya. Dan kita juga harus tahu apa yang Tuhan lakukan kepada Ayub adalah sesuatu hal yang Tuhan tidak lakukan kepada kita. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan akan mencobai kita menurut kekuatan kita, ya. Seandainya kita belum memiliki kekuatan seperti Ayub, Tuhan tidak akan melakukan hal-hal yang telah terjadi atas kehidupan daripada Ayub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan apa yang dialami oleh seorang janda yang ada di Sarfat. Sarfat sekarang ini lebih kurang letaknya itu dekat dengan Libanon, ya. Israel lalu kemudian Libanon. Dan di Libanon ini banyak naskah-naskah kuno daripada gereja itu ada di sana. Dan itu menjadi satu-satunya salah satu sumber tentang keberadaan gereja yang ada di Timur Tengah selain dari Syria, karena Syria sudah hancur, maka sekarang yang menjadi pusat perhatian ada di Libanon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan janda di Sarfat ini ada di sana. Sampai suatu waktu ketika sungai Kerit di mana Elia berada kering, lalu Tuhan memerintahkan kepada Elia. Yang menarik adalah Elia tidak diperintahkan oleh Tuhan kepada seseorang yang kaya, seseorang yang seumpama seperti raja atau seperti panglima. Tetapi justru Tuhan membawa di dalam kehidupan Elia untuk ada di dalam kehidupan seorang janda miskin, ya. Kalau janda miskin itu saya tidak bisa membayangkan, karena ada dulu seorang ibu mengatakan janda itu seperti langit tanpa bumi. Dan kalau saya coba bayangkan, kalau langit tanpa bumi itu berarti orangnya ngawang, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang cara Tuhan, jalan Tuhan itu tidak pernah terselami. Di saat Elia secara manusiawi dia membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, memenuhi tubuh jasmaninya untuk bisa bertahan, Tuhan tidak membawa di dalam kehidupan Elia ke tempat yang nyaman dan aman. Tetapi Tuhan justru memerintahkan Elia untuk menemui seorang janda yang ada di Sarfat. Nah, ini menarik karena pada masa kekeringan itu ada banyak janda-janda yang ada di Israel. Tetapi justru Tuhan memerintahkan kepada seorang janda yang ada di Sarfat. Dan kita tahu orang yang ada, bangsa yang ada di Sarfat adalah bangsa yang tidak menerima perjanjian Tuhan. Jadi dia adalah orang asing, orang di luar Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan mau pakai di dalam kehidupannya untuk menjadi berkat bagi Elia, ya. Dan sesuai dengan yang Tuhan katakan, kamu akan menemui seorang perempuan dan dia sedang mencari kayu, berada dekat dengan pintu gerbang. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan, dan ketika Elia ke sana persis, tidak lebih tidak kurang. Dan Elia tahu ini adalah perempuan yang dimaksud oleh Tuhan. Lalu kemudian Eli mengatakan, "Mak, berikan aku minum." Dan kita lihat janda ini adalah seorang yang murah hati.
Dia tidak membantah, dia tidak menggunakan argumentasinya, tetapi dia melakukan seperti yang diminta oleh Elia. Sampai akhirnya ketika janda ini hendak pergi, Elia juga mengatakan, "Mak, buatkan aku sepotong roti." Nah, dari sini mulailah janda ini menunjukkan siapa dirinya. Jadi kalau boleh saya katakan, Elia dengan kuasa Tuhan tidak salah ketika dia diutus oleh Tuhan kepada seorang janda yang hari itu menjadi hari terakhir baginya untuk dia makan. Dan ketika Elia mengatakan, "Buatkan aku sepotong roti," barulah janda ini menceritakan dia adalah seorang yang sudah dalam keadaan tidak punya apa-apa. Dia hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit. Dan dia buat adonan, dia buat roti, lalu kemudian dia mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah perhatian Tuhan, ya. Tuhan memperhatikan di dalam kehidupan kita. Dan janda ini adalah seorang janda yang tahu betul bagaimana keberadaan Allah yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dia sudah mendengar bagaimana tangan Allah membela, melindungi atas kehidupan daripada bangsa Israel. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara, perjalanan dari bangsa Israel menuju tanah perjanjian adalah sebuah perjalanan yang ada di dalam rencananya Allah. Mengapa saya katakan rencananya Allah? Karena Allah mau bangsa-bangsa yang ada di sekitar perjalanan dari bangsa Israel, mereka boleh mendengar apa yang Allah lakukan ketika bangsa Israel itu keluar. Karena eksistensi atau keberadaan Allah yang menyertai bangsa Israel itu akan membuat bangsa-bangsa yang lain itu mereka akan menjadi gentar, mereka akan menjadi takut. Dengan kata lain, Tuhan mau menunjukkan dirinya kepada bangsa-bangsa lain melalui apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Nah, ini yang diketahui oleh janda yang ada di Sarfat. Bukan karena dia orang Israel, bukan karena dia percaya kepada Tuhan, bukan dia karena beribadah kepada Tuhan, karena dia mendengar, ya. Karena dia mendengar, dia percaya apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Dan itu juga menjadi dasar daripada janda di Sarfat ketika Elia berkata, "Buatkan aku terlebih dahulu sepotong roti, baru kemudian untukmu." Dan Elia mengatakan, "Maka tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan habis." Ini menjadi dasar janda di Sarfat ini pergi dan melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini janda di Sarfat dengan mendengar imannya bertumbuh, dengan mendengar hatinya percaya. Dan ini juga yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Sulit memang seperti yang dialami oleh janda di Sarfat. Bagaimana tidak? Dia tidak terlibat langsung, dia tidak melihat langsung, dia hanya mendengar, katanya entah sudah dari beberapa sumber yang sampai kepada janda yang di Sarfat ini. Jadi artinya berita itu tidak lagi berita yang up to date, tetapi janda yang di Sarfat ini dia tidak mempermasalahkan, yang dia tahu bahwa Allah Israel telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan dasar inilah yang membuat Tuhan tahu mengenai hatinya, imannya janda yang ada di Sarfat, meskipun iman itu belum tercetus sampai Elia menyuruhnya untuk membuatkan dia roti, barulah itu semuanya terungkap. Ada banyak orang-orang yang di sekitar kita sebenarnya mereka yang hatinya mulai tertarik. Mereka mendengar tentang Yesus, mereka mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan hari-hari ini mereka berharap ada orang yang boleh menyampaikan berita Injil itu kepada mereka. Kalau kesaksiannya Pak Yusuf Roni, beliau katakan, "Saya percaya Tuhan bukan karena diinjili oleh orang, bukan karena hal yang lain, tetapi karena saya membaca firman."
Nah, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Sampai dengan hari ini Alkitab menjadi buku bestseller seluruh dunia yang paling laris, yang paling diminati sepanjang masa oleh banyak orang, ya. Meskipun ada banyak kalangan-kalangan dari Kristen mereka tidak memperhatikan akan hal itu, tetapi itu menjadi sebuah kesaksian bagi orang-orang lain untuk mereka boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu menjadi dasar ketika Elia mengatakan, buatkan aku roti maka tepungmu tidak akan habis, minyakmu tidak akan menjadi habis. Menjadi dasar janda yang di Sarfat ini melakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyerahkan hidup itu bukan hal yang mudah. Karena ketika janda di Sarfat ini dia mengambil dulu roti dan minyaknya dan membuat adonan untuk Elia, artinya minyak dan tepung itu habis ketika dia membuat. Nah, ini menjadi sebuah problem. Ketika janda itu memberikan kepada Elia, dia sekarang pergi lagi ke dapur, ya. Iman itu tidak melihat namun percaya. Rupanya ini yang Tuhan mau dalam kehidupan janda di Sarfat. Dia boleh percaya dulu baru dia melihat mujizat. Karena dia pergi tadi, minyak tepungnya sudah habis. Dan sekarang dia kembali dengan iman bahwa tepung dan minyak itu ada. Nah, ini yang menjadi satu hal yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak melihat, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu sanggup menolong dan sanggup memberkati di dalam kehidupan kita. Ada ulang kali kesaksian dari almarhum Bapak Gembala maupun Ibu Gembala, ya, bagaimana ketika waktu-waktu yang lalu mereka dalam pergumulan yang berat, Tuhan memberkati dengan caranya yang terlalu ajaib, dengan caranya yang tidak bisa masuk akal, tetapi itu ada dan tetapi itu terjadi. Seperti yang pernah saya saksikan beberapa waktu yang lalu, ketika memang Tuhan izinkan saya dalam kondisi yang, ya kalau boleh saya katakan harus bergumul. Sampai akhirnya Tuhan mengirim seorang nenek-nenek tua untuk selama kurang lebih ya sekitar 8 bulan 1 tahun lah dia beribadah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, orang melihat nenek-nenek ini biasa, karena ketika dia ke gereja dia hanya membawa tas kresek, ya, tas bekasnya sepatu atau apa. Tetapi yang luar biasa, setiap kali nenek itu hadir, di kotak perpuluhan itu selalu ada persembahan 1 juta sampai 2 juta. Itu terus terjadi setiap hari Kamis ataupun hari Minggu selama hampir 10 bulan berturut-turut. Sampai akhirnya nenek ini dia pamit, dia pulang, saya baru tahu saat itu dia berkata, saya mau ke tempat anak saya. Lalu kemudian saya tanya, Mak, anaknya di mana? Dia bilang anaknya ada di LA, ya, ada di Los Angeles, Amerika. Saya dibuat terkejut pada saat itu, dan saat itu saya doakan ini Mak, lalu kemudian kita berpisah dan dia belum datang kembali ke Indonesia sampai dengan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi saluran berkat buat kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita duga, apa yang tidak pernah kita pikir, Tuhan bisa lakukan untuk kita. Sehingga sebagai orang percaya, pengharapan kita bukan kepada manusia, pengharapan kita bukan kepada seseorang. Saya katakan, ketika pengharapan kita kepada manusia, maka pengharapan kita itu pasti akan mengecewakan. Tetapi kalau Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kita, perjanjian-janjinya itu pasti iya dan amin, menyertai dan memberkati dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, setelah janda itu kembali, dia melihat minyaknya dan tepungnya itu masih ada.
lalu kemudian dia buat lagi, dan dia buat untuk dirinya, lalu kemudian dia buat lagi untuk anaknya, sampai ketika kekeringan selama 3,5 tahun itu selesai. Artinya selama 3,5 tahun janda ini dipelihara oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Mengapa bisa seperti itu? Karena janda ini percaya kepada Tuhan. Tuhan pagi hari ini akan menyatakan kuasanya atas kehidupan kita, akan menyatakan pertolongannya dan berkatnya kepada kita tepat pada waktunya. Dengan syarat kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan sanggup memberkati atas kehidupan kita. Ya, sehingga saya selalu katakan setiap hari ketika kita membuka pintu usaha kita, apapun itu namanya, maka yang harus ada di dalam kehidupan kita, kita buka dengan hati yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini aku buka tokoku dan aku percaya hari ini Tuhan memberkati usahaku dengan luar biasa. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu memberkati di dalam kehidupan kita. Ya, saya yakin dan percaya di akhir zaman ini orang-orang percaya akan menjadi orang-orang yang diberkati. Karena Tuhan mau mengadakan pemisahan antara orang yang percaya dan dengan orang yang tidak percaya. Ada banyak cara Tuhan, ada banyak berkat Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Keramik ini, lantai 2 ini adalah persembahan seorang ibu. Ada seseorang yang berutang kepada ibu ini sudah puluhan tahun. Kalau boleh saya katakan sudah impossible, tidak mungkin orang itu membayar. Tetapi pada saat itu orang itu membayar, dan ibu ini memenuhi janji nasarnya, dia memberikan keramik untuk lantai 2 ini sepenuhnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup orang percaya itu adalah hidup yang penuh dengan mujizat. Mengapa? Karena Allah kita ini adalah Allah pembuat mujizat. Dia yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan pagi hari ini belajar dari pengalaman janda di Sarfat yang dipelihara dan diberkati oleh Tuhan, itu juga yang kita mau minta kepada Tuhan. Kita jangan katakan situasinya sulit, ya memang sulit, situasinya sukar, memang sukar. Tetapi kita percaya Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus lebih besar dari situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Tuhan melebihi segala yang ada saat ini, karena kuasanya sanggup, terlalu sanggup untuk memberkati di dalam kehidupan kita. Terus pelihara iman, terus percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.